Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengikuti MPLS hari yang kedua. Nah, kegiatan MPLS hari yang kedua ini, Bapak Ibu guru di sekolah akan mengenalkan lingkungan sekolah. Walaupun kalian belum pernah ke sekolah ya, khusus anak-anak yang kelas 1, ruangannya di mana, nanti upacaranya di mana, ada kamar mandinya tidak. Nah, nanti secara lengkap Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 sama Pak Penjaga juga akan mengantarkan kalian untuk melihat ruangan-ruangan di sekolah SD Negeri Cajabban 5 ini. Walaupun tidak bisa secara maksimal ya, tapi misalnya besok kalian mau ke sekolah juga boleh mau lihat secara langsung, tapi sendiri, nggak boleh bergerombol ya. Nah, hari ini silahkan mengikuti kegiatan MPLS dan nanti boleh tanya lewat WA pribadi, lewat langsung ke Bapak Ibu guru wali kelas boleh. Misalnya mau tanya, Bu, itu ruangannya kursinya ada berapa dan sebagainya. Nah, nanti silahkan kalian komentar atau WA sendiri dengan Bapak Ibu. Oke, demikian saja anak-anak. Silahkan kalian menyimak. Selamat mengikuti MPLS hari kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih sehat, semangat? Oke, hari ini kita akan memasuki MPLS hari kedua. Selamat datang di SD Negeri Cajabban 5. Oke, pertama kali kalian masuk gerbang, terus ke sini ada ruang kepala sekolah, ruang tamu juga ada di sini. Nah, silahkan kalau ada tamu dari dinas atau ada tamu dari luar, tamu bisa duduk di sini. Dan di sini ada ruang kepala sekolah, ya. Ada ruang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah biasanya di sini. Ya. Lanjut ke masih di ruang kepala sekolah ya. Anak-anak bisa perhatikan semua ruangan yang ada di sini. Ya. Demikian ruang kepala sekolah. Silahkan anak-anak mengikuti ruangan-ruangan berikutnya. Ini adalah ruang guru. Ruang di mana Bapak Ibu guru mengerjakan administrasi sekolah setelah selesai kegiatan pembelajaran. Beginilah keadaan ruang guru SD Negeri Cajabban 5. Selanjutnya adalah ruang komputer. Di sini anak-anak bisa melihat beginilah ruang komputer SD Negeri Cajabban 5. Ruang komputer ada dapur mini. Dapur mini SD Negeri Cajabban 5. Inilah kamar mandi siswa SD Negeri Cajabban 5. Mari anak-anak, kita menuju kelas 1. Ini besok ruang kelas kalian, kelas 1 dengan sendiri. Mari kita masuk. Ruangan kelas 1. Ini ruangan kelas kalian yang besok kalian akan tempati untuk belajar dengan meja. Di sini, di depan sini ada meja. Ini meja
kelas yang nyaman untuk belajar kita, agar kita dapat belajar dengan bagus ya, agar nilai-nilai kamu besok bagus. Nah, nanti akan beda bentuk sertifikatnya. Nah, sekian ya dari Bunda. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa kalian. Dadah. Anak-anak kita menuju ke ruangan kelas 2. Yuk, ikuti Ibu Guru. Ini adalah ruang kelas 2 yang besok kalau kalian sudah masuk, kalian akan duduk di meja kursi ini. Di kelas 2 ada kipas angin, ya. Kipas angin kalau anak-anak sumuk ya, gerahan, kita menyalakan kipas angin. Ada juga almari, papan tulis yang nanti akan kita gunakan untuk pembelajaran. Ada juga gambar-gambar dan bentuk. Jika kalian sudah masuk akan disalurkan lagi ya. Terus ada taman bacaan yang masih belum tertata lagi, tapi besok kalau kalian sudah masuk kita akan menata kembali kelas kita ini supaya menjadi kelas yang indah. Di sini ada meja guru, ada buku di paket. Untuk kalau kalian sudah masuk bisa kalian lihat, tapi jangan sampai rusak ya. Apalagi ya dengan ya. Ada juga gambar-gambar pahlawan, ya. Ada juga gambar-gambar pahlawan. Ada juga media pembelajaran, ada penggaris, ada kotak P3K, ada jam dinding, ada juga kalender bulanan. Ya, kiranya cukup sekian dari buku perkenalannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Bu Tiwi. Nah, sekarang Bu Tiwi akan mencoba untuk menerangkan ruangan kelas 3 di mana tempat Bu Tiwi mengajar. Ruangan kelas 3 ini berada di antara ruang guru dan kelas 4. Nah, ruang kelas 3 yang terletak di antara ruang guru dan ruang kelas 4. Ayo kita lihat dalamnya. Ruang kelas 3 ini ukurannya 8 kali 8 meter persegi. Adapun fasilitas yang ada di kelas 3 antara lain ada cermin yang bisa kalian gunakan untuk bercermin, untuk melihat apakah kita sudah rapi atau belum. Yang kedua ada bank tata kelas, di mana nama-nama kalian di sini akan tercatat mulai dari usia, kemudian agama, mutasi, seperti yang tertera pada bank data ini. Kemudian ada papan tulis. Disinilah kita akan belajar menggunakan alat tulis kita untuk menulis ke depan. Kemudian ada kotak P3K. Kotak P3K ini bisa kalian gunakan untuk fasilitas kesehatan kalian ketika berada di kelas 3. Kemudian ada pojok baca. Pojok baca ini untuk meningkatkan wawasan kita terhadap pengetahuan yang ada di sekolah. Nah, ini yang paling menjadi momen pentingnya di kelas 3 ini. Kita punya dua blower. Nah, ini yang pertama di sebelah kanan, kemudian yang kedua ada di sebelah kiri. Nah, inilah yang akan membuat ruangan kita terasa sejuk, terasa segar. Kemudian untuk LCD kelas 3 belum punya. Insya Allah tahun ini kita akan menganggarkan LCD agar anak-anak bisa belajar dengan lebih menarik lagi, lebih bersemangat lagi. Inilah ruangan kelas 3. Dari depan hingga belakang kalian dapat melihatnya. Nah, itu tadi sekilas tentang ruang kelas 3 yang insya Allah kita akan belajar bersama hingga ketika 3 bersama Bu Tiwi. Apabila kita
kita sudah di kelas 3 ini, kita akan belajar bersama-sama agar kita dapat belajar lebih baik lagi. Demikian penjelasan ruang kelas 3. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Heti. Pada kesempatan kali ini, Bu Heti akan memperkenalkan ruang kelas 4. Nah, di sini pertama-tama Bu Guru kenalkan, ini adalah halaman ruang kelas 4. Ruang kelas 4 ada di sebelah ruang kelas 3. Nanti anak-anak ketika akan memasuki ruang kelas 4, ketika bel berbunyi, itu anak-anak berbaris dulu di sini dengan rapi, baru nanti memasuki ruang kelas 4 dengan tertib. Mari kita masuk ke ruang kelas 4. Nah, ini adalah ruang kelas 4. Ruang kelas 4 kita tersedia ruang belajar untuk kursi meja untuk duduk anak-anak, kemudian ada whiteboard untuk nanti WD mengajar, kemudian di sini juga ada pojok baca. Di sini anak-anak nanti bisa membaca cerita, membaca buku pengetahuan yang nanti akan menambah wawasan anak-anak semuanya, ya. Kemudian di sebelah pojok baca nanti di sini ada papan pajangan. Nah, nanti hasil karya anak-anak bisa dipajang di sini, ya. Jadi nanti setiap kali ada prakarya, kemudian tugas-tugas nanti bisa digantung di sini. Nah, nanti anak-anak bisa menggantungkan hasil karyanya di sini. Kemudian di ruang kelas 4 juga sudah disediakan kipas angin supaya anak-anak lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tidak merasa kegerasan ketika di dalam ruang kelas. Ya, mungkin demikian tadi perkenalan sekilas tentang ruang kelas 4. Semoga nanti kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik lagi, bisa bertemu ketika anak-anak di kelas 4. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anakku. Selamat pagi. Hari ini Pak Febri ingin perkenalkan kelas 5 dan juga perpustakaan sekolah. Oke, kalian sudah tidak sabar? Cek this out. Nah, sekarang kita sudah sampai di depan perpustakaan kita tercinta. Oke, ini ruang perpustakaannya. Coba kita lihat ke dalam. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam ruang perpustakaan. Di sini kita bisa lihat berbagai koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan kita. Kalian bisa pinjam buku ini. Nah, khusus untuk buku-buku yang ada di rak ini, kalian hanya bisa meminjamnya dan membacanya di perpustakaan saja. Jadi tidak bisa dibawa ke rumah. Terus ada koleksi lain yang kalian bisa pinjam, bawa ke rumah, dibaca di rumah, ya. Banyak sekali. Ada kurang lebih 8.000 koleksi buku. Oke, itu tadi kita lihat tentang perpustakaan kita. Sekarang kita ke kelas 5. Oke, anak-anakku, kita sekarang sudah di depan kelas 5. Coba kita lihat ke dalam apa saja yang ada di kelas 5. Oke, disitu kita lihat. Nah, ini kursi kelas. Di belakang sana ada papan pajangan pekerjaan kalian. Nanti dikumpulkan di sana. Kemudian ada koleksi buku, tempat duduk guru. Selamat datang di kelas 5 untuk anak-anak di kelas 5. Selamat karena naik dari kelas 4 terus ke kelas 5. Oke, Pak Febri hanya berpesan satu, yaitu baikkan hati, besarkan cita-cita, sederhanakan cara. Jika kalian masuk ke kelas, berangkat ke sekolah, pastikan kalian harus mempunyai niat yang baik.
saya ke sekolah ingin belajar. Ya, mencari teman, bergaul dengan teman, bersosialisasi, mengembangkan diri. Besarkan cita-cita, kejarlah cita-cita. Jangan takut untuk bercita-cita besar. Bagaimana mungkin kita akan menjadi orang sukses jika kita memimpikan saja kita takut. Dan terakhir, sederhanakan cara. Di kelas inilah kalian nanti akan menyederhanakan caranya. Bagaimana? Dengan belajar tahap demi tahap. Jangan takut salah. Jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baik dan berguna untuk kalian. Oke? Ingat, baikkan hati, besarkan cita-cita, sederhanakan cara dengan belajar di kelas 5 ini dengan sebaik-baiknya. Bagi anak-anakku di kelas lain, sama. Belajar dengan sebaik-baiknya di tahapan kalian, di kelas kalian tersebut. Oke? Maksimalkan kemampuan kalian. Semoga kalian sukses. Sampai jumpa lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 1, perkenalkan Pak Supri dari kelas 6. Pak Supri akan memperkenalkan nanti ruang kelas 6. Ini dimulai dari lantai 1 ya. Lantai 1 ini tadi terdiri dari ruang kantor, ruang kelas 3, kelas 4, kelas 2, kemudian kelas 1. Nah, sekarang ruang kelas 6 ini berada di lantai 2. Oke, cek kita. Nih. Oke. Ini tangga dari lantai pertama ya. Oke. Kemudian setelah itu di ruang pertama, setelah dari tangga pertama, kalian akan menemukan ruang musola di sini anak-anakku ya. Ini ruang musolanya. Karena masa pandemi ini otomatis kemudian anak-anak bisa lihat karpetnya digulung agar supaya aman begitu. Itu ada mukena juga di sana ya. Besok kalau sudah masuk bisa sholat berjamaah di sini ya, anak-anakku. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah itu, ini kita menghadap ke arah barat. Ini kita menghadap ke arah barat, ya, arah barat ya. Di sana itu ada Desa Banyuwangi, kemudian yang atasnya itu Desa Terasan, Seketuk, itu. Di sebelah selatan dan ruang ini nanti akan ada perpustakaan, kemudian ada ruang multimedia. Nah, di mana kelas 6? Kelas 6 ada di sini nih, nih, ya. Ini ruang kelas 5 kan. Ini kelas 5 dulu. Nah, kelas 6 ada di ujung sendiri. Nah, ini ruang kelas. Nah, ya, kita buka. Ini ya, bapaknya ya. Oke. Nih, ruang kelas 6, kita nyalakan lampunya. Baik, oke. Ini ruang kelas 6. Fasilitas yang ada di kelas 6 ini kemarin barusan di satu ya. Ini ada sekitar berapa kursi? Berarti 23 kursi karena murid kelas 6 ada 23 ya. Kemudian nanti hasil karya akan dibanding di sana itu ya. Itu hasil karya, ada ulangan harian, ada melukis dan sebagainya, nanti akan dimasukkan dalam satu stop map. Kemudian kita punya satu infokus, 2 buah kipas angin. Nah, itu bagi yang suka buku-buku cerita ada di ujung sana aja. Itu buku-buku cerita ada di sana. Kemudian itu bangsa kelas, nanti yang tidak masuk siapa, yang tiket hari itu siapa, itu tercatat di sana. Nah, ini buku-buku kurikulum K13 memang belum dibagikan, sehingga masih berada di dalam plastik. Kemudian kita juga punya satu papan tulis, kemudian satu layar proyektor, manakala nanti ditayangan melalui infocus. Oke, demikian perkenalan dari Pak Supri, terutama kelas 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Supri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak
Bu Sita tunjukkan, ini adalah ruangan UKS. Di ruang UKS ini banyak kegiatan yang bisa dilakukan, contohnya seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, kemudian ada kegiatan imunisasi, pemeriksaan gigi, pengobatan, dan lain-lain. Anak-anak, setelah pandemi corona ini berakhir, kita akan segera berkumpul kembali di sekolahan tercinta ini untuk melakukan banyak aktivitas fisik di halaman sekolah kita, ya. Contohnya kita bisa melakukan gerakan lompat jauh di bak pasir ini. Tentunya masih banyak sekali kegiatan yang menyenangkan yang dapat membuat tubuh kita lebih sehat, tetap kuat. Maka Bu Sita berpesan anak-anak di rumah untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, dan tetap semangat. Akhir kata, Bu Sita ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila banyak salah kata, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you every minute every second. Love you everywhere in every moment. Always and forever. I know I can't quit you, 'cause baby you're the one. I don't know how. I love you till the last of snow disappears. Love you till a rainy day becomes clear. Never knew a love like this. Now I can't let go.